tapi ada sampingannya ya kan. Ketika nek dijelaske karo kanca pinggire daripada karo guru ya mesti luwih untung karo kanca. Ya kan. Hai OMK, mengep. Kembali lagi di podcast Hai OMK Talk Show episode keempat. Nah, sebelum kita cerita-cerita tentang episode kali ini, aku mau kenalan dulu nih. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum pernah tahu aku atau kenalan aku. Karena katanya kalau nggak kenal, nggak sayang, maka kita harus sayang-sayangan. Hai, aku Tika Kwita Gatra dari Paroki Santo Ignatius Magelang. Nah, buat teman-teman juga nih, aku mau menyapa, mau dengar suaranya. Dari yang paling pojok, OMK dari Santa Maria Fatima, mana suaranya? Yang di tengah-tengah nih, dari Santo Ignatius Magelang, mana suaranya? Oke, yang pojok nih, mana ya? Dari Santa Lourdes Sumber, mana suaranya? Oke, aku juga mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali di sini, di Hai OMK. Selamat datang di Hai OMK Talk Show. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Hai OMK Talk Show adalah sebuah program dari Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu, yaitu program untuk menarasikan mimpi, terus karya, lalu juga potensi dari OMK Kevikepan Kedu. Nah, teman-teman nih, tahu nggak kalau dari kepemudaan, dari Komisi Kepemudaan punya acara yang besar banget yang nantinya akan dipuncaki di bulan Oktober 2021. Acara apa itu? Yaitu Kedu Youth Spirit. Mau tahu lebih lanjut tentang Kedu Youth Spirit? Nah, salah satunya nih adalah podcast Hai OMK ini dari episode 4 sampai dengan episode 7 nanti adalah PRA atau Road to Kedu Youth Spirit. Untuk mengikuti Kedu-Kedu Youth Spirit lainnya, kegiatan lainnya, dan program-program yang pastinya lebih asik, langsung aja kepoin Instagramnya di @keduyouthspirit. Juga buat teman-teman yang mau ngepoin kegiatan dari Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu, bisa langsung cek di Instagram @komkep_kedu. Nah, kembali lagi nih guys, kita hari ini punya sosok inspiratif yang luar biasa banget. Karena judul hari ini sudah bisa menggambarkan, yaitu menyelamatkan diri sendiri. Oh my God, keren banget. Siapakah dia? Jadi hari ini kita punya sesosok. Beliau adalah sosok inspiratif dari Santa Maria Lourdes Sumber yang luar biasa dan pastinya akan dijelaskan nih di video profil satu ini. Langsung aja guys, selamat melihat. Hai teman-teman, saya Bibiana Risa, saya dari Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Saat ini saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Kabupaten Magelang. Selain menjadi guru, saya juga seorang vokalis band, salah satu band supporter di Sleman. Salam kenal, saya ada sesuatu. Nah teman-teman, barusan teman-teman sudah nonton video profil dari sosok inspiratif kita hari ini. Gimana? Keren kan? Mungkin ada yang udah kenal, mungkin banyak yang belum kenal. Makanya hari ini kita akan kenalan sama beliau yang adalah katanya, konon katanya adalah seorang guru. Tapi juga seorang vokalis band. Bagaimana bisa? Mari kita panggil yang satu ini. Halo Mbak Vivi. Aku copot ya ini ya? Iya, copot dulu. Hai. Hai. Kok kalem sih? Yang aku jadi bingung. Oke. Pencitraan. Oke, pencitraan. Kan tadi katanya kan aku seorang guru. Oke, seorang guru. Kalau kita bicara tentang guru berarti kan kalem. Asik. Gitu kan. Helm. Iya kalem. Jadi saya mau jaim dulu. Oke, kalau menyapa anak bandnya gimana? Oi oi. Karena emang kayak gitu. Keren ya, jadi harus yang semangat. Iya, kan? tagline-nya bandku memang oi oi. Oi gitu. Coba ya. Kita juga punya tagline loh Mbak. Oh Kalau ya? aku bilang Hai OMK, mengep. Harus gitu. Banget. Terserah sih mengepnya bagaimana. Tapi aku enaknya mengep gitu. Oke. Coba ya Mbak. Oke. 1, 2, 3. Hai OMK. Mengep. Seneng banget ya aku enak ngomong itu.
Mau sekali lagi? Boleh Oke, banget. oke. Sekali lagi ya guys, semuanya di rumah harus ikutan ya. Kamera situ, kamera situ, kamera situ. 1, 2, 3. Hai OMK. Mengep. Menggembirakan ya, membahagiakan. Iya, tagline-nya menyenangkan. Oke nih Mbak, aku ingin bertanya-tanya. Aku nggak dikenalkan. Oh iya, kan tadi sudah di video Oh profil. iya. Katanya kan kalau nggak sayang, kalau nggak kenal maka nggak sayang. iya, sudah Oke. kenal Maka sayang-sayangan. maka nyakitin. Aduh. Kok panas di hati. Kalau gitu boleh ya, denger penjelasan dikit nih, penjelasan loh. Apa Penjelasan tuh? ketonek guru banget ya. Perkenalan diri yang singkat nih dari Mbak Vivi. Selain yang di video profil tadi. Mungkin mau menyapa teman-teman, silahkan mangga. Hai, OMK Santa Maria Lourdes Sumber. Yang tadi cuma disebut Lourdes Sumber. Maaf. Udah itu aja. Oh, udah. Hai murid-muridku, jangan lupa di subscribe Mantap. akun YouTube ini. Cocok. Auto nggak remedi. Cocok. Masuk. Tepat. Muridku ada sekitar 800 sih. Sak sekolahan gitu kan. Nanti ditambahin supporter, wah, sak tribun, sak stadion. Aku suka. Oke Mbak, terima kasih untuk perkenalan singkatnya yang sangat menggelegar ya. Kalau gitu aku ingin mulai masuk bertanya nih ke dalam yang pertama-tama. Kita ngobrol aja ya. Iya, kita di sini mau ngobrol-ngobrol asyik dengan sosok inspiratif. Yang katanya inspiratif apakah Mengep. apakah benar-benar inspiratif? Tentu saja kita kulik. Jadi Mbak Vivi, kegiatan sehari-hari akhir-akhir ini ngapain aja sih Mbak? Kalau kegiatanku memang yang utama memang menjadi guru. Kebetulan kok menjadi guru. Kebetulan menjadi guru. Kalau yang utama guru berarti ada sampingannya ya kan. Ya band-bandan, ya aktif di OMK. Salah satunya jadi ikut menjadi penggembiranya KYS. Mantap. Apa tuh KYS? Kedu Youth Spirit. Instagramnya @keduyouthspirit. Iya, aku nggak ngerti rapal. Terlalu fokus, weh. Santai Mbak. Oh iya. Lagi pasti sih. Oke. Oke. Ya itu sih. Oh itu. Guru. Tapi ya guru garis keras. Bukan garis keras. Kan kalau sekarang itu di Twitter itu kan ada fanlit garis lucu ya. Oh, kalau aku guru garis lucu. Tapi ya gue Mbak. Ya udah sih dikalemin aja. Yo ngajar, yo ben-benan. Jadi ya dibikin let it flow aja. Ora usah diseriusi. Katanya tuh Mbak Vivi itu jadi guru yang juga sosok teman bagi muridnya. Terus teman-teman, maksudnya muridnya juga sosok teman bagi Mbak Vivi sebagai guru. Karena sekarang tuh kalau misalnya gini deh, teman-teman yang nonton juga atau mungkin ini ada murid-muridku yang nonton, mereka akan lebih mudeng. Mesti Mbak Gatra. Iya. Itu kan juga, iya kan namanya? Gatra. Iya Gatra, betul Mbak. Tadi saya udah kenalan belum ya? Sudah kayaknya. Mbak Gatra pasti juga ngerasain sendiri ketika nek dijelaske karo konco pinggire daripada karo gurune mesti luweh mudeng karo konco pinggire, iya kan? Betul. Nah, nek kalau misalnya aku bisa memposisikan diri menjadi teman sebangkunya, ya kenapa why not gitu loh. Apalagi kalau sekarang kan saya ngajarnya itu kan anak-anak SMK. Iya. Saya masih 25-an lah ya, selawe senenge lanang wedok. Ya belum enggak jauh-jauh banget, pol mentok 7 tahun apa sih? Umurnya. Jadi nek misalnya mau temenan sama mereka tuh enggak yang jauh banget gitu loh. Iya. Ketemu di luar pun ketika mereka manggil Kak Vip atau Mbak Vivi itu enggak yang kok ini ora tua banget. Jadi itu masih yo isih cocok wae lah. Masih yo men. Ya, masih menge. Maaf terus ya gitu ya. Oke Mbak, luar biasa. Nanti kita bakalan bicara lagi lebih lanjut tentang hal ini dan latar belakang dan sebagainya. Tapi sebelumnya teman-teman, kita punya iklan yang harus kita tonton nih karena amazing banget. Jadi setelah yang satu ini.
Bapak Ibu, saudari-saudaraku, umat Katolik sekevikepan Kedu, pada periode ini, akhir-akhir ini, dan sampai pada bulan Oktober nanti, Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu bersama seluruh OMK sekevikepan Kedu sedang mengadakan Kedu Youth Spirit 2021 atau KYS 2021. Ada banyak kegiatan, ada banyak program yang dibuat oleh anak-anak muda untuk menggerakkan agar anak-anak muda ini mau untuk merasul, mau untuk berkarya, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dan juga ingin sebagai ungkapan syukur juga bahwa selama ini OMK sekevikepan Kedu tidak berhenti berkarya meskipun sedang pandemi. Ini yang merupakan hal-hal yang mau disyukuri, bahwa kami anak muda tidak berhenti di dalam karya dan tidak akan tua sebelum berkarya. Jadi kami akan mengupayakan itu, jangan sampai menua sebelum berkarya. Untuk itu semua kami memohon bantuan dari Bapak Ibu, saudari-saudaraku untuk cucul, untuk berdonasi, untuk aneka macam kegiatan yang akan kami buat sampai dengan bulan Oktober nanti. Keikhlasan panjenengan akan sangat membantu kami semua. Sithik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Bantu, donasi, dukung acara kami, kegiatan-kegiatan anak muda di kevikepan kami ini dengan kedermawanan panjenengan, dengan keikhlasan dan juga semangat saling bantu-membantu. Kami doakan rezeki Anda lancar, kita semua tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, KYS Kembali lagi bersama kita di Hai OMK Mengep. Wah, aku wis ngerti apa. Asik tuh, mangap ya, karena hari ini kita bakalan mangap-mangap lagi. Jadi kita kembali ke Mbak Phoebe di sini. Halo Mbak, mangap. Hai. Aku nanti kalau misalnya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Secara aku orang Jawa. Kalau ngomong bahasa Indonesia medok. Susah. Iya, susah. Oke, boleh. Boleh. Mangap ya. Yang penting kita mangap di sini. Jadi nih Mbak, kita mau langsung bertanya-tanya lagi yang akan kita kulik-kulik nih. Kenapa tertarik menjadi pendidik? Secara visual, secara cara ngobrol itu kan asyik banget ya. Kayak yang, kayaknya tuh kok bisa gitu loh. Kok akhirnya nyemplung di sebagai seorang guru, Iya. sebagai pendidik. Boleh diceritain dong Mbak? Oke, gini, sebelum aku menjawab, Mbak Gatra pas belum, dari kemarin udah tahu kalau aku guru ya? Atau belum? Baru ini sih Mbak, setelah briefing. Oh, setelah briefing. Kalau lihat aku pertama, percaya nggak kalau guru? Enggak Enggak. kan? Tapi kalau misalnya ditanyain kenapa kok jadi pengen, kenapa kok tertarik jadi guru? Sebenarnya pertama kan pengen dulu kan ya. Iya, Tapi pengen itu pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa kok muncul keinginan untuk menjadi guru? Sebenarnya dulu waktu sekolah, pengenku itu kerja karena mungkin memang keluargaku adalah keluarga yang ya tidak begitu kepikiran untuk kuliah. Aku meh kuliah ora ono. Aku meh kuliah golek beasiswa enggak. Karena mungkin nek wong desa, mindset orang desa itu ya wes lulus sekolah kerja gitu kan. Mungkin ini juga yang bisa jadi
teman-teman yang belum lulus SMA atau SMK bisa ya sidik-sidik mindset itu. Kalau guruku bilang yang lenggawa saka desa kuwi diilangin. Karena juga hal-hal seperti itu yang bikin mindset kita itu apa ya? Sempit. Oh iya, betul. Bahkan sekarang pun ketika saya menjadi guru, masih menemui beberapa teman yang mempunyai orang tua yang sempit. Jadi ketika anaknya pengen kuliah tapi orang tua nggak support padahal keluarganya mampu. Maka dari itu dulu waktu aku nggak ada kepikiran untuk kuliah, kepala sekolahku yang beliau itu adalah seorang bruder FIC, Iya. itu bilang gini, Vip, mbok sekolah wae. Kamu cari beasiswa di salah satu universitas di Jogja, juga jurusan arsitektur. Sesok nek wis lulus ngajaro di sini. Karena waktu itu, waktu aku lulus dari sekolahanku dulu, Iya. itu belum ada jurusan arsitektur. Jadi waktu aku lulus baru ada. Oh, berarti dulu tuh sekolahnya SMK ya, Mbak? SMK. Iya, SMK. Jurusannya perkayuan. Mantap. Jadi sekarang juga nukang juga. Nukang juga. Mantap. Nukang juga. Cocok ya, masuk. Gitu sih. Jadi kayak mungkin karena aku wis lah uripku ki tak pasrahke nang dalane Gusti. Gusti. Asik. Lanjut. Boleh nih, boleh. Vokalis nih. Terus kayak ya udah dikei dalan wae. Iya. Ketika aku misalnya kayak umpamane aku ki nang tengah-tengah perempatan ameh maju ra ngerti, apa meh nganan ngiri mundur atau meh diem aja. Tapi ada yang Vip kayak sekolah wae. Sesuk kerja kene. Jadi ya waktu itu ya langsung aja aku kuliah. Belum wisuda ya udah di sana. Udah Jadi lagi. kayak orientasinya kuliah itu ya wis tujuanku ngajar nang kene. Jadi ya kayak ada panggilan, ada keinginan tapi juga diarahke. Gitu aja sih. Terus apalagi tadi? Ini belum baru sampai situ, Mbak. Oh, oke. Iya. Aku mau tanya lagi nih, Mbak. Oke. Kan sekarang sebagai guru yang juga bisa dibilang gaul banget, asik banget, dan lain-lain yang kelihatan berbeda daripada pendidik-pendidik yang lain. Boleh diceritain dong, apa sih yang menjadi ciri khas dari seorang Mbak Vibi sebagai guru, apalagi di tempat kerja Mbak Vibi sekarang? Ciri khas guru garis lucu yang satu. Harus lucu. Harus lucu. Karena lucu itu bisa ya iso gandeng bocah-bocah, ngerangkul bocah-bocah gitu kan. Sekolah itu kan lembaga yang apa meneh SMK ya. SMK kan orientasinya itu kerja. Enggak yang kayak SMA yang lain yang gondrong boleh. Yang tentunya juga guru pasti ada aturannya. Betul. Cuma kadang-kadang ketika ada aturan mesti kan ada keinginan untuk melanggar. Betul. Iya kan? Semakin diatur, Ya semakin berontak. Dulu mungkin contoh kecil aku yang yang aku pengen hidupkan di sekolahku sekarang itu mbok dadi bocah kising. Oke, keluar dari aturan nggak apa-apa. Aturan yang masih bisa toleransi nggak apa-apa. Be like rambutnya gondrong sidik atau ya nakal sidik, tapi sembodo. Jadi kalau misalnya meh nakal ya kudu pinter gitu. Itu yang sebenarnya pengen tak tanamkan. Aku menanamkan itu ya dari diriku sendiri. Kayak misalnya guru cewek itu kan berarti kan looknya rapi, rokan, kayak pakai celana kain. Betul. Nah itu kadang-kadang tak langgar aja di sekolah. Kayak misalnya ya udah nggak pakai flat shoes tapi sneakeran. Itu yang menurutku bisa membuat guruku ki ya koncoku loh.
gitu loh. Betul. Karena terasa seperti pada sebayanya ya kan Mbak, benar-benar. Makanya apalagi kalau saya itu mapel yang ku ajarkan, ku ampu, Iya, iya. itu gambar yang memang agak susah, caranya gambar, terus bangunan, campuran-campuran beton gitu kan, mungkin perlu pendekatan khusus, dan ketika aku bisa mendekati dengan cara itu, caranya aku ke konco, dadi konco mereka, ya why not. Selain itu, aku ada pendekatan lain sih, kayak misalnya tadi kan Mbak Gatra kan juga bilang vokalis band gitu. Karena apa ya, kesukaanku dengan murid-muridku itu hampir sama. Kita sama-sama, boleh nggak ya ini tak sebutin ya? Boleh lah, spill dikit, spill Oh. lah. Suka nonton bola, wes gitu aja. Kita mencintai kebanggaan klub bola yang sama. Nah, bandku itu kan salah satu band dari supporter itu. Oh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya manggung di luar dengan apa ya, look yang beda, anak band banget. iya, kan otomatis beda kan ketika di sekolah dengan seragam yang tampak seorang guru. Iya, kita kayak guru tenanan biarpun sneakeran gitu kan. Betul. Tapi di luar gitu kan, Iya. band-bandan, dan ketika aku di stage kok ono muridku gitu kan, terus pas di sekolah, Bu Vivi tadi malam ini ya manggung ya di sini sampai jam berapa gitu. Jadi ada obrolan yang bisa gimana ya, itu tuh jadi kayak bahan yang mendekatkan aku sama murid gitu loh. Betul. Jadi kayak ada yang melotek kayak gitu ya, untuk semakin dekat gitu. Iya, jadi ya tahu sendiri ketika kita udah berteman sama murid, itu ya mau ngobrolin apapun yang serius akan lebih enak. Justru kayak kepercayaannya itu tumbuh dari situ gitu ya Mbak, dari sebuah hobi yang sama, terus hobi yang sama, di tempat yang sama. kadang nonton bola juga bareng, bukan bareng, ketemu papasan, di stadion. Asik banget loh Mbak itu Mbak, luar biasa, mantap. Berarti kayak kalau misalnya aku jadi muridnya Mbak Vivi ini tiba-tiba, sangari guruku gitu. Gitu ya. Juga sih. Tapi ya nggak terus yang nggak yang terus Jumowo ki sombong tuh sih. Iya. Tinggi hati. Oh iya benar. Karena kadang-kadang karena aku ngajarnya itu adalah jurusan gambar. Otomatis kalau band itu kan punya merch, ya kan? Iya. Punya merchandise. Ya udah ketika disi-disian gambar, disi-disian HP, yang menang tak kasih kaos. Yang duluan link gambarnya bagus, tak kasih kaos gitu. Itu jadi kayak mereka itu ada penghargaan, ada adrenalinnya juga, ada reward. Betul mantap. Tapi mereka juga bisa ngejar target. Hari ini gambar denah 1. Yang biasanya ora rampung, ketika mereka itu yuk dikasih reward terus jadi rampung. Atau nek wis rampung bali dhisik oleh. Cuma kan kadang-kadang aku tuh sebenarnya pengen kayak gitu. Misalnya karena tugas-tugas dari mapelku itu adalah tugas yang berbasis proyek. Misalnya satu pertemuan itu denah. Pengen kalau misalnya mereka udah kelar yuk bali wae. Iya. Tapi kan kembali lagi sekolah itu punya aturan. Betul. Iya kan? Kadang-kadang orang-orang muda kayak kita itu pengen yang kayak mendobrak, ada inovasi-inovasi kayak gitu. Cuma ya kadang-kadang terbentur dengan aturan. Jadi dengan cara lain seperti memberikan kayak tadi merchandise reward. Iya Mbak. Mantap banget, luar biasa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Apa sih yang membuat Mbak Vivi tertarik aktif dalam kegiatan lain selain berprofesi sebagai menjadi guru? Kayak contohnya tadi ada menjadi vokalis band, terus juga sempat disebutkan tentang OMK. Gimana toh Mbak? Kok bisa awal mulanya tuh Mak Plotek menjadi aktif tuh gimana? Mungkin apa ya? Dulu tuh aku nggak punya teman. Mungkin kalau SD, SMP itu kan yang piapir gitu kan. Mungkin masih ya karena kita masih kecil, le poyok-poyokan isih ngundang wong tuane. Nur.
Bener-bener. Sabar. Ada temenku yang sebelum aku menjawab ya. Iya. Jadi ayahnya namanya Tintin. Marani ngomai lah. Tin gitu. Yang keluar bapaknya. Pak, Tintin nonton. Sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota kecil. Jarang kota-kota besar menggunakan itu, jarang sekali. Betul, apalagi di perkampungan. Perkampungan sering terjadi. Apalagi- Aku dadi rada sumuk iki. Jangan sampai dingapunten Pak Tintin. Oke. Ya gitu sih. Karena aku dulu pernah nggak punya temen. Iya. Pernah nggak punya temen waktu SMK. SMK. Waktu aku sekolah itu kebetulan aku mungkin udah ada passion aktif kali ya. Dari kelas 1 udah aktif di OSIS. Wes aktif di OSIS, terus habis itu kelas 2 kok dilalai kepilih jadi ketua OSIS. Nah, otomatis kalau ketua OSIS itu kan ya punya program, ya kan? Betul. Cuma kadang-kadang ada program-program yang aku sakjane pengen, tapi kok keadaan nggak bisa mensupport. Yang finally kita nggak bisa melakukan program itu. Iya. Nah, kok dilalai meneh? Program itu adalah program yang dinanti-nantikan sama cah sak sekolahan. Program itu adalah pembuatan SIM massal. Aku ora kepikiran kok aku ndak gawe program SIM massal. Padahal kalau bikin SIM massal itu nggak bisa mereka yang didatangkan. Oh. Harus kita yang harus kita yang datang ke sana, iya kan? Maka dari itu dari sekolah lho ngopo nek misale ameh gawe kegiatan kok kita nggak terekspos. Ya otomatis kalau kayak gitu kan harus ada feedback kan. Neng kono oleh mereka ke-up, kita juga ke-up gitu loh. Iya. Kalau misalnya cuma salah satu ya kenapa kita harus repot-repot. Dan finally itu nggak terjadi. Iya, iya. Karena tidak terjadi memunculkan Kekecewaan. kekecewaan. Iya. Nah waktu itu intinya aku dibully sekelas. Sekelas itu ada 2 kubu. Kubu yang membuli dan kubu yang tidak peduli. Waktu itu aku cuma punya 1 teman. Tiap hari mungkin dulu aku itu nangis. Tiap hari nangis karena tidak, ya wis kelas ora ono sing ngancani sama sekali. Padahal waktu itu ada beberapa cewek, tapi karena sesuatu hal mereka menjadi gabung salah satu kubu. Ada yang membuli dan ada yang tidak peduli. Tapi ada 1 teman yang merelakan dirinya untuk aku ora apa-apa melu dibully. Tapi dia peduli sama aku. Makanya waktu itu karena aku ketua OSIS, aku milih keluar aja lah dari kelas. Maksudnya aku luweh mending aku ngurusi OSIS yang menurutku isoh dadi pelarian. Bisa jadi pelarian dari kelas itu. Iya. Nah dari situ itu yang dari kelas. Itu yang dari kelas. Puncaknya itu ketika aku mau reorganisasi OSIS. Waktu itu aku jadi ketua OSIS yang aku harus mengadakan reorganisasi OSIS untuk adik kelasku. Aku lengser, aku menciptakan ketua OSIS yang baru. Betul. Waktu itu belum ada yang namanya Instagram, Twitter, Facebook. Mungkin Facebook, tapi Facebook bukan Belum booming banget. belum booming banget yang bisa digunakan untuk media promosi visi misi itu belum bisa. Iya, iya. Makanya waktu itu kita nyebarin lah selebaran. Oh iya, Isinya pamflet visi, gitu, iya. misi itu kan. Visi misi sampailah kita ke 1 kelas. Aku masih ingat nih, tak sebut ke wae. Apakah itu? Aku suka nih spill tuh. Aku pengen spill tapi jurusanku arsitektur bukan spill. Apa tuh? Sipil. Sorry ya Mbak, ratekan ya ini ya. Lah, yuk sedikit lagi. Ayo dipelajari lagi. Buka. Yuk dikit lagi. Bisa dikulik. Jadi waktu itu sampailah ke kelas 11 TKRO apa ya? Nah,
mungkin mereka itu mempunyai bakat terpendam. Apakah itu? Menggambar kartun, Oh iya. komik, Mantap. komik ding. Mm-mm. Nah, dari visi misi itu akulah digaweke komik. Intinya yang isinya alah kuwi iki meng golek rai, cari muka. Terus abis itu nyedai guru ben nilainya bagus. Ngumbar janji, Iya. iya kan? Waktu itu pasta. Dan itu tuh jahatnya itu otomatis kan kalau kayak gitu tuh aku punya temen seosis gitu loh yang seangkatan yang dari kelasnya dia. Yang ngasih itu adalah teman kelasnya. Teman kelasnya yang menjadi satu temanku di OSIS. Dikasihin ke aku lah. Tak waca ya nangis tuh aku. Nangis Kejamnya. gereng-gereng. Iya. Nangis gereng-gereng karena waktu itu aku wis nang kelas Dijauhi. bully, iya. Terus apa meneh dapat kayak gitu. Pelarian. gitu kan, pelarian. Tidak Pelarian, ada tempat pelarian jadinya. Waktu itu juga keadaan keluarga yang ya kurang beruntung juga. Syalala si Lili. Syalala si Lili. Yang ya waktu itu mungkin aku kayak iki ngopo toh? Kok koyo kabeh kok nang aku toh gitu loh. Terjadi secara bersamaan. Ngopo toh? Apa ini mungkin karena aku waktu itu masih SMK, urung mikir sing apa iki dalane Gusti kok aku ora mikir kuwi. Cuma ya udah tak jalani aja toh. Waktu itu aku nangis. Aku koyo kehilangan aku. Iya. Aku nangis di kamar mandi, aku sampai pengen tak. Waktu itu. Syalala si Lili. Cuma kan aku juga mungkin kalau orang-orang depresi itu nggak akan ada rasa takut. Iya. Dilalai kok aku ya ono rasa wedi. Oh iya. Mungkin kalau misalnya saiki aku le mikir saiki ngopo kok mbiyen aku ora tak. Oh nganu po yo. Tuhan itu memunculkan rasa takut. Terus memunculkan, kowe nek misale nek kowe mati terus bapakmu ora sapa? Nangisi kowe kepiye? Gitu-gitu loh. Kayak apa kowe meh nyerah po? Kamu nggak pengen ngebuktiin sama orang-orang nek kamu bisa. Nah dari situ kan aku guru nih. Iya. Paling sengit aku nek misalnya ono muridku sing buli-bulinan. Langsung tak kono fan ping 9. Holy sekali. Cocok ya, Mas. Holy sekali. Mantap. Yang ku rasakan dulu ojo nganti ki murid-muridku merasakan. Dan aku juga berpikiran bocah-bocah saiki kan ada yang apa ya? Ono sing kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya B aja, ada sing menengan. Iya. Ono sing vokal. Aku nggak mau memandang mereka itu yang koyo ini ora duwe kesempatan. Enggak. Karena juga kayaknya dulu aku nggak punya kesempatan. Ketika aku kehilangan aku dewe, aku nggak punya kesempatan. Tapi nyatanya ya. Betul. Ya tidak pernah terfikirkan sebenarnya ada kesempatan, tapi sebenarnya di balik itu tuh jalan itu pasti ada gitu kan. Dari aku nggak punya temen itu, aku kudu iso ki aku buka awakku dewe. Aku harus berani membuka diri untuk sesuatu yang baru. Makanya dari kuliah itu aku aktif di FKKMK. Kalau dulu FKKMK yang sekedu itu. Iya. Otomatis kan aku punya teman-teman nih, teman-teman baru yang emang wah iki koyo niki lingkungan yang positif. Terus waktu kuliah dilalai karena aku suka nonton bola, biarpun dulu cuma ikut-ikutan. Aku punya circle baru lagi. Sebelum bandku yang sekarang, aku dulu ditemukan sama personil-personil yang lain itu untuk ikut apa? Jadi vokalisnya. Oh, sebelum jadi yang sekarang ini adalah band keduaku. Oh, ya. Jadi kayak circle-nya itu makin luas gitu loh. Terbentuk sendirinya. Jadi aku jadi vokalis, terus aku aktif di FKKMK itu tuh dua itu menurutku loh ya, menurutku dua ini itu adalah circleku yang paling luas. Jadi ketika dolan rono, OMK Sumber ya?
OMK Merta ya. Aku kebanan nang dalan misalnya. Tulung aku kebanan nang dalan, nggak tahu supporter mana. Mbak Nendi, tak parani, aku butuh krek ki. Apa ya, update di Twitter aja. Aku butuh krek. Tahu-tahu ada supporter dari Sleman atau dari Tempel minjemin krek gitu-gitulah. Justru solidnya itu tumbuh dari situ ya Mbak ya. Dari mungkin aku mbiyen dhewe. Saya aku duwe okeh konco. Jadi buat teman-teman yang sekarang di sekolahan sendiri, it's okay, kamu sendirian aja sekarang nggak apa-apa, sesuk kancamu okeh. Betul. Berarti memberanikan diri untuk membuka juga ya Mbak, membuka diri. Harus sih. Karena nek menurutku ketika apa ya, nek circle cilik kalau kata Mas Awang. Ya. Siapa tuh Mas Awang? Kalau circle-nya kecil, dia bakalan ya wis le mikir meneng kono wae, sombong. Iya. Tapi nek ketika kita banyak mengenal orang, kuwi kayak wih, kok jebul iki aku ora ono apa-apane to. Masih ada yang lebih di atas kita, jadi kayak lebih terbuka juga ya Mbak pemikiran kita. Betul. That's why teman-teman perluas Jaringan. bener. Mantap. Sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang lebih dalam lagi, kita akan ada iklan lagi nih. Yang pastinya juga gak kalah luar biasa daripada iklan sebelumnya. Maka kita tonton dulu iklan yang satu ini ya. Bapak Ibu, saudari-saudaraku, umat Katolik sekevikepan Kedu pada periode ini, akhir-akhir ini, dan sampai pada bulan Oktober nanti, Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu bersama seluruh OMK sekevikepan Kedu sedang mengadakan Kedu Youth Spirit 2021 atau KYS 2021. Ada banyak kegiatan, ada banyak program yang dibuat oleh anak-anak muda untuk menggerakkan agar anak-anak muda ini mau untuk merasul, mau untuk berkarya, mewartakan Injil Kerajaan Surga, dan juga ingin sebagai ungkapan syukur juga bahwa selama ini OMK sekevikepan Kedu tidak berhenti berkarya meskipun sedang pandemi. Ini yang merupakan hal-hal yang mau disyukuri, bahwa kami anak muda tidak berhenti di dalam karya dan tidak akan tua sebelum berkarya. Jadi kami akan mengupayakan itu, jangan sampai menua sebelum berkarya. Untuk itu semua kami memohon bantuan dari Bapak Ibu, saudari-saudaraku untuk cucul, untuk berdonasi untuk aneka macam kegiatan yang akan kami buat sampai dengan bulan Oktober nanti. Keikhlasan panjenengan akan sangat membantu kami semua. Sithik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Bantu, donasi, dukung acara kami, kegiatan-kegiatan anak muda di kevikepan kami ini dengan kedermawanan panjenengan, dengan keikhlasan dan juga semangat saling bantu-membantu. Kami doakan rezeki Anda lancar, kita semua tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati. 1, 2, 3, KYS, Hai OMK. Mengep. Kita kembali lagi Seru setelah banget. iklan yang sebelumnya ini tadi, dan pastinya di sini masih bersama Mbak Vibi Mengap. Oh iya, Oke. mengep. Ya
Aku sekarang bahagia banget ya kalau ngomong mangap gitu. Banget. Kayak mood booster banget. Lanjut nih ya Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Siapa sih Mbak yang menyelamatkan Mbak Vivi keluar dari keterpurukan? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya dari FKKMK, terus juga dari teman-teman supporter. Nah, boleh dijelaskan lagi nih. Sebenarnya mungkin ada beberapa tokoh yang awalnya tuh masih teringat banget mungkin. Terus apa nih yang membuat Mbak Vivi mau terlibat aktif dalam komunitas Mbak Vivi? Oke, kalau misalnya yang menyelamatkan, memang waktu itu keluargaku itu adalah orang tuaku, itu adalah pasangan yang kurang beruntung. Aku menyebutnya seperti itu, enggak yang terus ya apa ya perkataan kejam kayak perceraian, enggak, aku enggak suka. Jadi mereka itu adalah pasangan yang kurang beruntung. Mereka pisah. Startnya waktu aku kelas 2, barulah bumbu-bumbu tidak mengenakan. Pol mentok apa ya puncaknya itu waktu aku kelas 2 SMP. Waktu itu kan karena waktu kelas 2 SMP itu kan umur piro toh kuwi nggak tahu apa-apa, ngertinya gur nangis. Apalagi kalau ngelihat keluarga yang kayak gitu. Terus iki aku kudu nenggone sapa gitu loh. Kudu nenggone sapa, nenggone ibu juga keadaan, bapak juga. Intinya aku waktu itu tidak bisa memutuskan aku kudu karo sapa. Nah, waktu itu ya wis lah. Dilalae ono kalau waktu itu muda-mudi Katolik. Betul. Muda-mudi Katolik yang mungkin itu adalah wadahku untuk menyelamatkan diri. Asik. Menyelamatkan diri karena mereka juga sik ngrangkul. Ada mungkin mereka kayak ngeh koyone iki bocah iki kudu diselamatke deh, kudu diramu. Betul. Tapi kan kalau mereka mau ngerangkul nek aku ra gelem ya enggak bakal aku terima. Karena waktu itu ya aku bingung. Iya. Ada komunitas positif mudika yang mau ngerangkul ya kenapa enggak. Dan aku di situ aku ngerasa iki nek misale mbiyen aku oleh komunitas, bukan komunitas mungkin, oleh circle yang enggak sebaik kurang baik, aku enggak akan kayak gini sih. Aku mungkin malah enggak akan ikut meramaikan menjadi penggembiranya KYS. Kok dilalai waktu itu. Dan aku aku bersyukur. Aku bersyukur kok biyen aku ditemukan oleh OMK. Aku ya thanks OMK. Thanks OMK. Cocok. Cuma kadang-kadang gini enggak sih? Kamu kayak ngerasa gini enggak sih? OMK, Mudika, itu tuh jadi kayak wadah. Mungkin OMK sekarang, orang-orang sekarang yang ada di OMK itu adalah orang-orang yang kesepian entah di mana, menemukan keluarga baru di OMK. Komunitas OMK. Asli sih kayak waktu itu keluargaku ya nang OMK. That's why aku ora tau nang omah. Kalau pergi aku nggak pernah dicariin. Karena sudah tahu ada di OMK. Enggak juga karena karena waktu itu mungkin aku dipreke. Preke karo keadaan lah. Cuma dari situ kita akan belajar tanggung jawabmu karo uripmu iki kaya ngopo to. Nah, dilalai terus ya. Dilalai adalah quenching. Tapi emang iya kayak Tuhan ki ngasih surprise kecil-kecil gitu loh. Betul. Kowe oleh iki ya. Tapi di sini ada ono OMK. Nyok kowe dibully. Sesuk kowe bakalan duwe kanca akeh. Kowe ora didukung meh kuliah. Kowe oleh beasiswa. Jadi kayak nek misalnya udah manut dalane iki pelangi sehabis hujan. Bener. Asik banget gak sih? Bener. Pendengar Nikita. Betul Mbak. Betul. Selalu ada jalan Tuhan ya kan tiba-tiba. Tapi ya
Ini mungkin teman-teman yang sekarang lagi mungkin mengalami, yakin wae. Besok bakalan ada surprise dari Tuhan. Mantap. Luar biasa. Di sini kita belajar banyak banget ya, Mbak. Apa yang kamu pelajari apa? Ini belum, ini kan baru mau ngomong, ini sabar, sedang mengolah. Jadi setelah ini loh, jadi lupa tau yang ngomong apa. Nah, apa mau ngomong apa? Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah belajar banyak banget, mendengarkan banyak sharing dari Mbak Vivi. Ada beberapa hal yang mau tak garis bawahi yang menurutku tuh benar-benar berbobot banget dan kayak makjub banget. Ternyata itu dibalik semua itu tuh keterbukaan diri sendiri itu sangat penting banget ya Mbak. Benar. Jadi ketika teman-teman mau ditemukan dimanapun, kalau teman-teman tidak bisa membuka diri, tidak kayak mengikhlaskan dan memberanikan diri untuk membuka, pada akhirnya kita juga nggak bakalan terjun ke situ gitu. Sama seperti tadi Mbak Vivi ditemukan oleh OMK dan oleh teman-teman supporter. Kalau di circle yang baik itu Mbak Vivi sempat menutup diri, terus kayak nggak mau, kayak aku tuh yang paling buruk di dunia ini. Tetap akhirnya Mbak Vivi bakal di situ terus. Benar-benar setuju. Betul. Nah, itu tuh benar-benar yang membekas banget dari percakapan kita yang hari ini, benar-benar luar biasa banget Mbak. Jadi buat teman-teman juga, kebetulan juga di sini ada Mbak Vivi yang sudah sharing banyak tentang kisah Mbak Vivi. Buat teman-teman nih yang masih merasakan bahwa dirinya sendiri dan lain-lain, mari kita membuka diri kita. Iya, membuka diri. Mengikhlaskan sekarang. Iya sih, karena nek misalnya kita belum sembuh, Asik. iya kan? Betul. Sembuhin dulu. Diri sendiri. Biar kita itu siap untuk yang baru itu loh. Asik. Iya kan? Cocok. Mau nangis. Enggak deng, bercanda. Benar. Jadi awalnya dari menyembuhkan diri sendiri, self healing, karena nanti pada akhirnya Tuhan pasti punya jalan. Luar biasa sekali. Karena ketika nek misalnya kok kamu itu masih sakit sama diri kamu sendiri, bakal jadi toksik kayak wong liya. Ya enggak? Beban. Bener. Oleh sebab itu teman-teman, menurut Apa? Oke, kita susah banget. Itu tadi adalah sebagai kayak titik highlight kita dari hari ini. Selain menyembuhkan diri sendiri, juga temukan lingkungan yang tepat untuk kalian, membuka diri untuk lingkungan yang lebih besar. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita nih Kedut Spirit juga bakalan ada kegiatan-kegiatan lain di program-program lainnya yang bisa dikepoin, diikutin di Instagramnya @kedut di @kedut.youth_spirit. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya, follow, dan tentu saja kedepannya nih HIOMK akan banyak tamu-tamu yang lebih menginspirasi, lebih memotivasi juga. Jadi tungguin terus. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.